Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat semuanya ya. Amin, puji Tuhan. Kali ini kita akan kita kembali ya, belajar sama-sama. Saya juga bukan orang yang pinter banget, tapi apa yang saya bisa saya sharing ya ke teman-teman supaya kita bisa belajar sama-sama. Nanti kalau misalnya teman-teman rasa, oh ini keliru ini, saya punya metode yang lebih cepat atau lebih baik gitu ya, teman-teman bisa ketik di kolom komen ya, silakan teman-teman, kita belajar sama-sama ya. Oke. Kali ini kita akan belajar memberi title atau judul di sebuah film, video ya, video kita, entah itu film, entah itu video dokumentari atau apa saja gitu ya. Oke, kita akan siapkan videonya di mana ya, Abang Peter 4 sini mungkin ya. Nah, ini aja. Oke, jadi saya pakai video ini ya teman-teman. Kebetulan ini adalah salah satu siswi SMA Petra Kediri. Jadi beberapa waktu lalu itu kita ada project pembuatan video pendek. Nah, kalau di SMA Petra tuh sering ya ada project-project kayak gini. Jadi sekalian ngajarin siswa-siswinya, terutama mereka yang hobi dan seneng gitu ya dengan kamera atau editing video. Biasanya kita libatin langsung dalam projectnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutin. Oke, kita pilih ekspresi yang bagus ya teman-teman. Ini agak kucel gitu ya. Maksudnya dia kurang tapi nanti terserah teman-teman ya. Maksudnya ini saya hanya contoh aja. Jadi nanti kalau videonya teman-teman pasti pakai video yang lain ya. Jadi saya pilih yang bagus. Oke, mulai dari sini. Pilih Razor Tool. Seperti biasa ya, kita potong. Kembali ke Selection Tool, kita klik kanan. Kita pilih Clear. Nah, kalau sudah, kita majuin videonya. Seperti biasa kita mundurin, kita geser ke kanan 10 frame ya teman-teman, supaya nggak langsung muncul gitu ya. 7, 8, 9, 10. Oke, sampai situ. Nah, oke. Nanti saya mau, tapi ini karena ini objeknya di sebelah kanan, jadi mungkin saya akan beri judulnya di sebelah kiri sini ya teman-teman, supaya nanti imbang gitu ya. Oke, caranya ke title, new title, default still. Nah, ini name-nya, jadi kita kasih nama apa, judul gitu ya, judul. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita klik yang ini ya, type tool. Nah, supaya kita bisa ngetik gitu ya. Apa ya judulnya? Apa saja ya teman-teman, nanti terserah teman-teman ya. Sekarang kita kasih judul apa ya? Meraih mimpi gitu ya. Oh, meraih mimpi. Gak kelihatan. Ya karena tulisannya putih ya. Jadi teman-teman bisa pilih di salah satu di sini, boleh ini, boleh yang mana saja yang menurut teman-teman bagus gitu ya. Atau teman-teman mau bikin pilih sendiri di sini juga bisa. Terserah ya. Kalau saya seneng yang sudah tersedia di sini karena langsung gitu ya. Mana ya? Nah, ini aja ya, supaya gampang. Ya, judulnya Meraih Mimpi. Terus biasanya kan kita tambah ya. Biasanya kan ada oleh siapa gitu ya. Jadi ini tekan enter, kita bawahnya by atau oleh siapa, terserah teman-teman ya. By apa ya? Tim kreatif. Tim kreatif IPK Petra Kediri gitu ya. Petra Kediri panjang. Nah, kita pilih yang
ini ya teman-teman, yang tengah, supaya dia rata tengah gitu ya. Ini sama kayak Word juga isi ya, supaya bisa rata kanan, rata kiri, atau rata tengah gitu ya. Tapi di rata tengah. Nah, biasanya kan dalam sebuah kalau judul itu kan harus lebih besar ya, olehnya biasanya bisa kecil aja. Jadi nanti kita blok yang atas, yang meraih mimpi ini kita blok. Nah, di sini ada size ya, kita besarin. Nah, otomatis dia nanti tambah besar gitu ya teman-teman. Nah, gitu juga untuk yang bawahnya kita kecilin supaya nanti dia mungkin seperti itu ya. Kalau mau besarin semuanya, jadi kita langsung ke sini. Nah, kita langsung ke sini. Sorry. Bukan, salah. Ini, Deng. Nah, kita besarin. Nah, segini ya mungkin ya kira-kira. Kita taruh di sini. Kebesaran teman-teman. Kita kecilin dikit. Oke, segini ya. Cukup lah. Kecilin lagi. Oke. Oh ya teman-teman, ini kan apa namanya ini? Kakinya P ini kan tabrakan dengan yang apa nih? Yang dengan huruf di bawahnya ya. Jadi kita pilih ini. Jadi dia ngatur jarak antara tulisan di atas dan di bawahnya ya. Jadi kita tambahin gitu ya. Nah, dia akan turun, otomatis turun. Oke, segitu. Oke, kira-kira segitu ya. Oke, kalau sudah kita agak naikin sedikit. Oke, sip. Pas, kita tutup. Terus kita taruh di sini ya. Oh ya, saya maunya video keluar dulu, baru nanti judulnya yang keluar ya. Jadi nanti kira-kira aja ya, kira-kira kita taruh di sini mungkin ya. Jadi kita geser. Di situ mungkin ya. Bener nggak sih? Ya kira-kira lah ya. Oke, good. Agak mundur lah ya, boleh. Oke. Nah, saya mau tulisan ini dia muncul dari bahu siswi. Sorry. Jadi tulisan ini nanti muncul dari, seolah-olah dia muncul dari punggungnya siswi ini ya teman-teman. Oke. Jadi caranya gini. Kita klik ini videonya ini ya, atau gambarnya ini, atau tulisannya ini. Terus kita klik efek control, pilih motion. Nah, sini ada position teman-teman, ada position, ada scale. Jadi seperti video yang sebelumnya, kalau position ini posisinya ya. Jadi ada dua posisinya. Kalau yang kiri ini kanan kiri, jadi kalau kita tambahi dia ke kanan, kalau kita kurangin dia semakin ke kiri gitu ya teman-teman. Control Z. Nah, kalau yang kanan dia ke atas atau ke bawah. Kalau kita perbesar dia ke bawah, kalau kita kurangin dia ke atas gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau dia dari kanan ke kiri. Oke. Jadi di frame di frame itu saya mau dia ke ujung sana, ujung kanan ya, ujung kanan. Dia ke ujung ke di sini. Sudah, kalau gitu kita klik ini toggle animation. Wah, sorry bahasa Inggris saya jelek. Oke, kita klik ini aja, gambar jam ini ya teman-teman. Nah, begitu kita klik ini, otomatis dia akan nandai. Jadi di frame ini dia tandai, di video ini ya dia tandai. Terus kita geser ke kanan 5 frame ya. 1 2 3 4 5. Terus kita tandai lagi yang di sini. Nah, maksudnya sampai di frame ini
tulisannya sudah harus di sini, sudah harus sempurna posisinya di sini ya. Jadi kalau di frame sebelumnya, itu tulisannya harus nggak ada di sini gitu kan, di sebelah kanan. Jadi kita geser yang kanan kirinya ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini kan untuk ngatur kanan kirinya, kita tambahin terus sampai kira-kira dia di sini, nah di situ ya kira-kira ya, supaya nanti kan kita mau tulisannya ini dari punggungnya si siswi itu. Jadi kalau kita putar, oke. Gitu ya. Jadi kalau kita putar dia akan jalan dari kanan ke kiri. Oke. Sampai sini sudah benar ya. Nah, cuman kalau kita lihat dia kan ada di depannya nih. Ya, harusnya kan di belakangnya ya. Nah, caranya gini teman-teman. Video ini kita copy, terus kita taruh di atasnya, baru nanti kita potong ya. Jadi kita potong yang video yang di atasnya supaya seolah-olah tulisan ini keluar dari punggungnya, padahal nggak juga sih. Jadi caranya copy ya, copy bisa, atau Ctrl C bisa juga. Terus hati-hati teman-teman ya, kalau mau paste ini harus kita select tracknya, video tracknya. Jangan sampai nanti kalian select di sini teman-teman. Kalau kalian select di sini, waktu paste dia akan nimpa video ini. Contoh ya. Nah itu. Nah jadi video yang kedua itu hilang, ketimpa dengan video yang ini. Jangan panik teman-teman ya. Ctrl Z saja. Ini kan hampir sama kayak Word gitu ya. Jadi kalau salah tinggal Ctrl Z gitu aja ya. Oke, jadi kita harus pilih track di video 3 karena ini kosong. Video 2-nya kita jangan dipilih ya. Jadi kalau dia abu-abu berarti dia terpilih. Kalau enggak ya berarti dia enggak kepilih gitu ya. Jadi di Ctrl V di sini ya, Ctrl V. Nah, otomatis dia ngikut situ. Oh, satu lagi teman-teman, sorry. Saya mau ingatin juga, ini kebetulan audionya nggak saya pakai ya. Jadi akhirnya tadi kan audionya juga nggak saya pilih. Jadi akhirnya audionya ketimpa juga dengan yang video ini. Jadi hati-hati ya kalau kalau copy paste ya. Jadi kalau misalnya audionya teman-teman pakai, jangan pilih yang di sini. Kalau misalnya nggak kepilih, biasanya dia otomatis defaultnya ke audio 1. Jadi kalau teman-teman mau copy dan audionya mau pakai dua-duanya, teman-teman harus pilih di track audio 2 gitu ya. Oke ya teman-teman ya, karena ini audionya nggak pakai, jadi saya nggak masalah untuk audionya ya, saya mau timpa atau nggak masalah. Oke, kalau sudah ya, tulisannya jadi hilang teman-teman. Karena apa? Karena video ini kan penuh ya, sama-sama penuhnya. Jadi karena dia posisinya di atas tulisan ini, jadi tulisannya nggak kelihatan. Nah, supaya nanti kelihatan, kita potong yang di atas, video yang di atas ini kita potong sampai di bagian bahu siswi ini ya. Caranya kita cari crop, efek crop di sini ya, di efek di sebelah kiri. Sini, ini sudah ada tulisannya sih, crop gitu ya. Nah ini crop ini kita drag ke video yang di sini, yang ketiga ini ya. Nah akan muncul di sini crop. Kita klik di video 3 ya. Kalau nggak muncul gini teman-teman, kemungkinan dia selectnya di video yang satu atau video yang kedua ya, nggak ada cropnya karena memang kita nggak kasih efek crop. Nah yang video 3 pasti ada efek cropnya. Kalau dia tertutup, nah di sini ada tulisannya crop, terus kita buka di sini ya. Oke, saya mau video ini kita potong, kita crop ya, kita crop bagian kirinya sampai ke lengannya ya, kita potong left ya, left, kayak nggak terjadi apa-apa teman-teman, saya lupa. Jadi kalau kita mau potong kita harus, nah di sini ada tanda mata ya, tanda mata ini
fungsinya untuk supaya kita menonaktifkan atau mengaktifkan video yang di track tersebut. Jadi suatu misal ini saya hilangkan tanda matanya, nah dia akan hilang teman-teman. Yang video ini akan hilang. Begitu juga video ini, kalau tanda matanya saya hilangin, dia juga hilang gitu ya. Ini hanya untuk mengetahui posisinya aja sih sebenarnya. Oke. Nah jadi kebanyakan teman-teman yang kalau ini kan motongnya kebanyakan, kita kembalikan di sini, kita kurangi. Segitu ya kira-kira ya, 55. Kira-kira segitu. Nah nanti tulisannya muncul dari situ. Jadi seolah-olah dia dari punggungnya teman-teman ya, padahal enggak ya. Ini akal-akalan aja sebenarnya. Oke, kalau sudah kita aktifin lagi. Nah, jadi kan utuh lagi ya. Seolah-olah lah dia muncul dari punggungnya teman-teman. Coba ya kita coba. Nah, itu dia. Gitu teman-teman. Terus untuk durasinya terserah teman-teman ya. Jadi mau durasinya agak panjang boleh. Jadi kalau mau agak panjang teman-teman bisa geser perpanjang dia. Jadi kita klik di sini, nah sampai ada tanda panah merah gitu ya. Nah, kalau tanda panahnya ke kiri, berarti kita bisa pendekin. Sama aja sih sebenarnya, kanan kiri juga sama aja sih. Tergantung ya. Oke, kira-kira seginilah ya. Kelamaan nggak sih? Oke, kira-kira segitu ya teman-teman. Oke, saya juga pengennya tulisannya ini juga kembali ke tempat dia di mana keluar gitu ya. Kalau di sini kan langsung hilang gitu ya. Nah, caranya sama seperti tadi, cuman kita balik ya teman-teman ya. Kita balik. Jadi pas di judulnya ini kita tandai yang ini dia masuknya ya, kita tandai. Terus kita geser 5 ke kiri ya. Jadi di tanda panah di keyboard teman-teman bisa teman-teman pencet 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita tandai juga. Seperti itu ya. Kalau sudah, nah yang di sini, yang akhir ini, yang kita tanda ini kita masukin. Nah, karena tulisannya kan nggak kelihatan teman-teman, kita tambahin 1 frame. Ini hanya untuk bantu aja sih. Sorry. Kita tambah 1 frame aja. Oke. Oke, di situ ya. Kita klik. Kita masukin. Oke, sampai dia hilang gitu ya. Cek lagi. Oke, gitu ya. Kalau sudah teman-teman boleh potong ini, boleh nggak apa-apa sih, nggak masalah karena dia sudah kembali ke habitatnya gitu ya. Maksudnya tulisannya sudah hilang gitu ya, jadi nggak perlu dipotong. Gitu ya teman-teman. Oke, kita coba cek dari awal. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, itu saja tutorial kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komen ya. Jangan lupa klik subscribe, like supaya nggak ketinggalan info tentang tutorialnya. Dan juga mungkin teman-teman pingin dibikinin tutorial apa, nanti bisa klik komen juga di kolom komen ya. Jangan lupa share juga kalau misalnya video ini bermanfaat. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.